Iya, kembali bersama kami di Bicara Kawanua. Kemarin memang diklaim untuk kasus COVID-19 di Sulawesi Utara ada penurunan. Apakah memang benar-benar kasusnya turun atau tracing dari pemerintah yang berkurang? Dokter Sony, boleh silakan tanggapannya dilanjutkan? Iya, jadi kalau dalam penelitian saya memang saya berpikir bahwa tracing dan testing yang agak berkurang karena mungkin kita lagi terkonsentrasi dengan program vaksinasi, ya. Iya. Dan kenapa saya berpendapat karena dalam 2 bulan kemarin, 3 bulan kemarin kita ada ratusan kasus yang setiap hari puluhan atau bahkan ratusan kasus. Tiba-tiba dalam sebulan ini atau 3 minggu terakhir ini kita terjadi penurunan yang sangat tajam. Makanya saya mencurigai adalah karena testing dan tracing yang kurang. Iya. Kemudian beberapa waktu yang lalu dalam seminggu 2 minggu terakhir ini kita ada zero kasus. Ya. Kemudian dalam beberapa waktu yang terakhir ini juga dalam 4-5 hari terakhir ini kita ada peningkatan kasus. Nah itu yang menjadi tolak ukur bahwa saya mencurigai bahwa kita testing dan tracing yang sudah pada waktu yang sehingga dampaknya harian saat ini tidak ada peningkatan yang sekarang. Walaupun dalam beberapa waktu yang terakhir ini digitnya masih 1 digit, tapi kadang-kadang ada belasan kasus. Nah itu yang kita harus benar-benar antisipasi masalah ini. Iya, Dokter Suni kan seperti yang, iya silakan Pak Jar. Ya, Dokter Suni, kalau lihat di Sulawesi Utara ya, apakah fenomena yang tadi diceritakan oleh Dokter Maria ya, soal perkembangan baru temuan-temuan tentang COVID itu juga katakanlah ditemukan di Sulawesi Utara ya? Ada nggak kasus yang kira-kira bisa menunjuk ke sana ya untuk 1 atau 2 minggu terakhir ini? Iya, memang fenomena yang seperti tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Maria tentang penularan melalui udara atau airborne itu biasanya itu terjadi di perkantoran. Ya, dan makanya beberapa waktu yang lalu di Jakarta kan sempat ada kluster perkantoran karena mungkin penularannya melalui airborne di dalam ruangan. Tempat mereka makan di kantin. Tapi agak berbeda yang terjadi di Sulawesi Utara karena kita perkantorannya tidak begitu banyak. Jadi untuk penularan melalui airborne di ruangan tertutup mungkin agak lebih sedikit. Hanya saja karena kebiasaan dari orang Sulawesi Utara yang suka bikin acara, bikin resepsi, bikin kegiatan yang mau mengumpulkan banyak orang, nah itu penularan bisa terjadi di tempat itu. Apalagi kan kita kalau bikin acara itu makannya prasmanan. Betul. Nah, kebiasaan kita kan kalau makan itu ambil makanan kan kadang-kadang masker sudah begitu. Kita ambil makanan atau pada saat kita menambah makanan, masker itu sudah dilepas. Nah, pada saat kita juga mengambil makanan, kita ngobrol, ada berbicara dengan saudara-saudara atau kenalan kita. Nah, penularannya banyak terjadi di tempat-tempat yang begitu. Ya, jadi itu mungkin yang kalau saya lihat ya, yang penularan yang banyak terjadi di di Sulawesi. Kalau melihat penularan airborne sih sepertinya dengan budaya masyarakat Sulawesi Utara yang suka kumpul-kumpul, ulang tahun acara, orang meninggal acara, orang nikahan acara, hampir semua acara. Sepertinya ada, tapi mungkin tracingnya lagi-lagi yang kurang, tidak seperti kemarin-kemarin kan, begitu ada kasus baru langsung heboh satu kota. Apakah terlihat di sini Satgas kewalahan atau kekurangan SDM-nya kah, atau seperti apa dokter? Ya, kalau mau dibilang kewalahan juga bisa juga kewalahan karena tapi saya lebih apa ya? Mungkin saya ambil istilah bukan kewalahan, tapi kepedulian. Ya, kenapa saya katakan kepedulian? Karena apakah kita peduli nggak kepada masyarakat? Apakah kita peduli untuk mengingatkan mereka supaya mereka lakukan protokol kita? Karena seperti kita lihat
di tempat di sekitar kita aja banyak orang yang tidak pakai masker, di jalan-jalan, di angkutan umum, lagi dari dia masker, tapi tidak ada yang mengingatkan mereka. Ya, tidak ada yang mengingatkan mereka untuk menggunakan protokol kesehatan. Nah itu yang saya katakan karena kepedulian kita yang mungkin kurang. Sehingga penularan itu. Ya mungkin Gina, saya kira begini ya. Mungkin kita perlu tahu juga, Dr. Maria ya, apakah sudah ada kasus-kasus secara nasional yang memperlihatkan ada penularan melalui airborne ini? Karena kalau kalau lewat airborne kan, kalau lewat udara, jadi sangat sulit bagi kita juga untuk melakukan proteksi kan. Sehingga mungkin yang paling memungkinkan itu adalah ya herd immunity itu ya. Jadi makanan sehat, hidup sehat, olahraga yang cukup dan istirahat yang cukup gitu. Nah, sudah ada nggak kasus ya Dokter Maria secara nasional yang teridentifikasi lewat penularannya lewat airborne? Ya, jadi airborne ini sebuah karena perubahan karakteristik virus ya, tapi memang data-data yang lebih fix didapatkan memang ternyata bisa menular secara melalui udara. Pak Jerry, jadi sebelumnya saya ingin meluruskan tadi, jadi bukannya airborne ini bukannya karena mutasi yang menyebabkan virus ini bisa menular melalui udara. Jadi memang data-data tertentu yang sudah bisa menyimpulkan. Jadi dari satu riset yang bisa saya sampaikan bahwa 75% penularan itu melalui droplet. Jadi dari satu orang ke orang lain yang tadi Pak Jerry mengatakan harus menjaga jarak. Kenapa harus menjaga jarak? Karena di masyarakat di Eropa juga pemakaian maskernya juga kurang baik ya dibandingkan sebenarnya Asia ya. Kemudian penularan melalui airborne itu 57% dari udara, 57%. Besar juga. Tapi itu di situ, Dokter Suni, ternyata penularan melalui airborne itu atau melalui aerosol ya 57%. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, pemirsa. Tetap bersama kami di Bicara Kawanua.